Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas berapa ini anak-anak? Oke, kelas 4. Gimana kabarnya kelas 4? Baik. Coba jawabnya terikan Pak Guru. Kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bisa ya? Kita coba. Kelas 4, gimana kabarnya hari ini? Nah, tepuk tangan dulu. Bagus, 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 bagus. Cukup. Masuk semua ya, kelas 4 ya. Oh, ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Sanum sama Arfi ya. Ya, mungkin ada suatu hal. Ya, kita doakan saja. Semoga mereka berdua sehat selalu. Sehingga kalau waktunya fikih bisa masuk kembali. Oke anak-anak, masihkah ingat materi fikih pada minggu yang lalu? Apa kira-kira? Materinya tentang? Bagus. Masih ingat pengertian khitan? Apa sih khitan itu? Khitan adalah memotong ujung kemaluan, dipotong lah gimana nanti lah nggak bisa punya keturunan. Yang dipotong bukan ujung kemaluan, yang dipotong kulit ujung kemaluan laki-laki, memotong kulit ujung yang menutupi kemaluan laki-laki karena di situ banyak kotoran. Setelah dipotong, maka kemaluan laki-laki akan menjadi bersih, suci, sehingga bisa digunakan untuk mengerjakan sholat. Kalau nggak khitan, sholatnya batal, sholatnya nggak sah, karena masih kotor. Tapi kalau sudah khitan, sholatnya menjadi diterima oleh Allah karena sudah suci dan sudah bersih. Paham anak-anak? Oke. Apa itu hukumnya khitan bagi orang laki-laki? Wajib. Wajib kalau sudah wajib kalau sudah balik. Apa tanda-tanda balik bagi orang laki-laki? Sudah mengalami bermimpi basah. Kalau tanda-tanda balik bagi orang wanita? Sudah mengalami menstruasi. Betul anak-anak, pinter ya anak-anak ya. Nah, kalau khitan bagi orang laki-laki itu wajib kalau sudah balik. Kalau hukum khitan bagi orang perempuan bagaimana anak-anak? Ya, menurut ulama perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Tapi fokus kita adalah tentang laki-laki. Wajib bagi laki-laki, tidak ada perselisihan pendapat. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita akan diskusi bersama tentang materi khitan, tentang masalah khitan. Ada satu masalah begini, dengarkan baik-baik ya. Dikasih masalah Pak Guru, nanti anak-anak akan dimintai pendapatnya. Ada anak namanya Roni. Adakah kebetulan nama yang sama di kelas ini namanya Roni? Enggak ada ya? Yang ada di kelas berapa? Oh, yang ada di kelas 6. Tapi yang dimaksud Pak Guru bukan Roni yang ada di kelas 6, tapi Roni yang ada di sana, di Sumatera. Jauh ya? Sumatera itu di mana ya? Sana ya? Ya, di Sumatera itu ada anak namanya Roni. Nah, Roni ini usianya sudah 13 tahun. Kalau anak-anak sudah umur 13 tahun apa belum? Belum ya? Oh, berarti masih tua Roni. Roni ini usianya sudah 13 tahun. Pada waktu Roni umur 12 tahun, Roni ini sudah mengalami mimpi basah. Paham ya anak-anak ya, kalau Pak Guru bicara mimpi basah ya? Ya, mimpi basah itu ya orang laki-laki
kemudian bertemu dengan lawan jenisnya tapi dalam mimpi sehingga mengeluarkan sperma atau mengeluarkan air mani karena dia seolah-olah berhubungan suami istri sehingga mengeluarkan sperma tapi dalam mimpi. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh orang laki-laki, oh berarti dia ini sudah mulai balik. Sejak itulah dia sudah wajib sunat, wajib khitan, wajib sholat, wajib puasa karena sudah balik. Paham anak-anak? Ya, kalau yang perempuan kalau sudah menstruasi atau sudah atau sudah haid atau sudah datang bulan atau sudah ada tamu tidak diundang datang sendiri, banyaklah istilahnya ya. Ya, istilahnya macam-macam tapi difahami ya satu saja pemahamannya. Laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Itu tandanya balik bagi laki-laki dan perempuan. Kembali kepada Roni. Saya ulang. Roni tadi anak mana? Oke, Sumatera. Tapi ini hanya fiktif. Apa fiktif itu? Fiktif itu ya hanya enggak terjadi yang sesungguhnya, ini hanya khayalan, contoh saja. Kita misalkan ada anak namanya Roni. Ya, kita gambarkan Roni ini bukan orang sini tapi orang jauh sana loh. Orang Sumatera. Dia ini sudah usia 13 tahun. Pada waktu usia 12 tahun, anak ini atau Roni ini sudah mengalami mimpi basah. Berarti Roni sudah balik apa belum? Sudah balik apa belum? Mengapa kok dikatakan balik? Karena sudah bermimpi basah. Berarti Roni sudah balik karena sudah bermimpi basah. Tapi ternyata Roni walaupun usianya sudah 13 tahun dan sudah bermimpi basah dan sudah dinyatakan balik, tahu-tahu Roni nggak mau khitan. Roni belum khitan. Sampai saat ini Roni belum khitan. Mengapa? Karena dia takut. Kemaluan kok dipotong. Takut. Nggak mau. Nah, ini namanya masalah. Sudah balik, sudah bermimpi basah, sudah usia 13 tahun, tapi belum khitan. Siapa yang belum khitan? Roni. Kenapa Roni kok belum khitan? Karena ketakutan, takut. Roni belum khitan karena takut, padahal dia sudah balik, padahal dia sudah bermimpi basah, sudah usia 13 tahun, sudah dewasa lah, belum khitan. Nah sekarang, bagaimana menurut pendapat kalian? Wong wis balik kok gak khitan, wong wis mimpi basah kok gak khitan, wis gede kok segurung sunat. Bagaimana pendapat sampean? Nah ini sampean dimintai pendapat. Karena dimintai pendapat, sampean nanti harus memberikan pendapatnya masing-masing. Oh menurut saya begini Pak, menurut saya begini Pak. Itu namanya pendapat. Pendapat itu ya dari pikirannya masing-masing lah. Nggak harus sama. Yang penting latihan. Menurut saya Roni adalah berdosa. Itu pendapat. Menurut saya Roni itu tidak benar. Itu namanya pendapat. Menurut saya Roni sudah harus dipotong karena sudah balik. Kalau tidak, dia berarti melanggar hukum. Nah itu namanya pendapat itu contoh. Nanti bisa dikemas sendiri oleh anak-anak bagaimana redaksi bahasanya yang sebagus mungkin sehingga enak didengar dan nyaman ditonton orang. Setuju? Setuju. Tepuk tangan buat Pak Guru. Oke. Oke, anak-anak sekarang kita masuk pada segmen diskusi. Kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Ini yang di sebelah sini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga. Nanti ada perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan kelas. Jadi anak-anak bisa diskusi sesama kelompok mengenai
pendapatnya masing-masing tentang Roni tadi loh, yang harusnya sudah khitan tapi belum khitan karena takut. Bagaimana pendapat menurut kelompok? Nah, ini kelompok ini saya bagi sini, bawah. Ini yang kelompok sini, bawah. Yang kelompok sini cekel ya. Ya, sampean ngumpul di sana diskusi musyawarah sama kelompok. Yang di sini juga di sana musyawarah kelompok. Yang di sini tetap di sini. Paham anak-anak? Oke, kalau paham sekarang bentuk kelompok di tempat yang sudah ditunjuk Pak Guru. Mulai dari sekarang. Nah, ngumpul orang ngumpul. Sama di situ. Diskusi kelompok ya, berdiskusi. Oke. Ini kelompok berapa? Nah. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan berdiskusi. Selamat berdiskusi. Semoga sukses. Amin. Halo sayang, ini kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Selamat berdiskusi sesama kelompok. Semoga ada pendapat yang bagus menurut kelompok Anda. Oke? Oke. Halo sayang, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Selamat berdiskusi. Semoga bisa mendapatkan hasil pendapat dari kelompok Anda. Terima kasih. Selamat belajar. Baik anak-anak, setelah kita melakukan diskusi bersama, diskusi tentang Roni tadi, karena dia sudah waktunya khitan tapi tidak mau karena takut, maka anak-anak dimintai pendapat. Dari kelompok 1, Pak Guru minta kelompok 1 yang akan memberikan pendapat tentang hal ini. Siapa kelompok 1 ini yang berani mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Ilmi. Oke, tepuk tangan buat Ilmi. Iya, luar biasa Ilmi. Maju sayang di sini. Ya, ini teman kita Ilmi. Oke, Mas Ilmi. Masalahnya sudah tahu ya? Apa masalahnya? Ada anak namanya Roni. Usia 13 tahun. Dia sudah bermimpi basah. Masalahnya dia sudah bermimpi basah, artinya kan sudah wajib khitan. Tapi dia tidak mau khitan karena takut. Nah kalau gitu bagaimana pendapat kelompok sampean untuk mengomentari masalah Roni ini yang harusnya sudah berani khitan, lu kok nggak berani, masih takut? Padahal sudah wajib. Bagaimana pendapat kelompok sampean? Silakan dipresentasikan di depan kelas. Presentasi mulai. Pendapat kelompok saya, sikap Roni yang Oke, menurut pendapat kelompok saya, sikap Roni yang tidak mau kan Pak Guru, bahasa yang keren. Oke, menurut pendapat kelompok saya. Oke, menurut pendapat Ya, kelompok saya. yang keras. Oke, menurut pendapat kelompok saya, sikap Roni yang tidak mau berkhitan karena takut adalah hal yang wajar, terutama bagi anak-anak yang mungkin merasa cemas atau takut menghadapi prosedur medis. Rasa takut adalah respon alami menghadapi prosedur medis, terutama jika belum sepenuhnya memahami proses dan manfaat dari khitan, namun mengingat usianya yang sudah 13 tahun dan sudah memasuki masa balik, maka penting bagi Roni untuk memahami pentingnya khitan dalam konteks agama dan kesehatan. Agama mewajibkan Roni berkhitan setelah usia balik agar dirinya suci dari hadas untuk melaksanakan sholat.
Bagaimana menurut pendapat kelompok kedua dan kelompok ketiga? Pendapat kelompok satu yang sudah diwakili oleh Hilmi, menurut kalian sudah benar atau masih salah? Yakin sudah benar? Yakin? Oke, kasih hadiah aplaus. Iya. Terima kasih. Kelompok 1 dari kelas 4 sudah punya keberanian memberikan gagasan pendapatnya, memberikan pendapatnya tentang satu masalah. Dalam hal ini adalah masalahnya Roni. Apalagi pendapatnya tadi sudah dikemas dengan redaksi kalimat yang begitu cukup panjang menjadi satu paragraf. Ini luar biasa. Belum bisa dilakukan oleh kelas-kelas yang lain. Kecuali kelas 4 sudah bisa melakukan. Tepuk tangan lagi buat kelas 4. Iya. Hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ganti kelompok 2. Diwakili siapa kelompok 2? Tio, silakan maju ke sini Tio. Oke, Mas Tio, anak pintar. Ya, tampil di depan kamera Mas Tio. Saya kasih masalah yang berbeda ya, kelompok 2 ya. Masalahnya beda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi dimintai pendapat tentang sikap Roni. Sekarang yang kedua, bagaimana pengaruh sikap Roni yang tidak mau berkhitan terhadap ibadahnya sehari-hari? Kira-kira ada nggak pengaruh? Kapan usia balik, terus bermimpi basah, terus nggak mau khitan karena takut, ada nggak pengaruhnya terhadap ibadah sehari-hari? Maksudnya, ada pengaruhnya dengan sholat nggak? Nah, itu bagaimana pendapat kelompok 2? Kalau ada pengaruhnya, ya silakan nanti diberikan satu tanggapan atau komentar. Oke, menurut kelompok 2, silakan dipresentasikan. Pengaruh sikap Roni terhadap ibadah sehari-hari dalam Islam, khitan dianggap sebagai salah satu syarat penting untuk menjaga kebersihan dari terutama saat melaksanakan ibadah seperti sholat. Jika Roni belum berkhitan, ada kemungkinan dia tidak bisa menjaga kebersihan secara optimal yang dapat mengurangi sahnya wudhu dan sholatnya. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi Roni dalam menjalankan ibadah sehari-hari dengan benar. Sudah? Sudah. Oke, Pak Guru mau tanya, ini pendapat kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Pendapat yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 diwakili oleh Tio, sudah benar atau sudah bagus? Bagaimana jawabnya? Sudah bagus apa masih jelek? Sudah bagus, betul? Yakin? Ya, memberi tanggapan sudah bagus kok. Enggak pede. Sudah bagus Pak. Gitu dong. Ada suaranya. Pendapatnya kelompok 2 yang diwakili Tio sudah bagus apa belum? Yakin sudah bagus? Yakin? Oke, kalau yakin bagus, kasih dong hadiah buat dia. Tepuk tangan buat Tio. Iya, terima kasih Mas Tio. Inilah kelompok 2 sudah berani mempresentasikan pendapatnya terkait pengaruhnya Roni tidak mau khitan terhadap ibadah yang dilakukan sehari-hari. Apa pengaruhnya? Intinya ya, sholatnya akan batal, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena belum sunat. Orang yang sholat itu harus sudah sunat, karena umur 13 tahun sudah wajib khitan dan wajib sholat. Maka sholat harus sudah khitan. Paham anak-anak? Oke, terima kasih Mas Tio. Kembali ke sana. Sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang mewakili? Oke, Mas Farid.
maju ke depan. Mas Farid ke depan kamera. Nah, maju sini depan kamera, diberi pertanyaan Pak Guru. Tadi kelompok 1 dimintai pendapat tentang sikap Roni, kelompok 2 dimintai pendapat tentang pengaruh Roni karena tidak mau khitan. Sekarang kelompok ketiga beda masalah. Apa masalahnya? Berilah saran kepada Roni tentang bagaimana ia harus bersikap. Jadi sarannya menurut kelompok 3 itu seperti apa sih kalau memberi saran kepada orang? Jadi Roni ini perlu diberi saran karena Roni nggak mau khitan, padahal sudah waktunya. Beri dong dia saran. Ya, silakan kelompok 3 memberi saran kepada Roni. Dimulai dari sekarang. Saran saya kepada Roni, rasa takut yang kamu rasakan sangat normal, tetapi penting untuk diingat bahwa khitan adalah bagian dari kewajiban agama dan juga memiliki manfaat kesehatan yang besar. Cobalah bicara dengan orang tua, dokter, atau orang dewasa yang kamu percayai tentang rasa takutmu. Mereka bisa memberikan penjelasan yang lebih baik. Meminta mereka untuk mendampingimu selama proses tersebut. Mengatasi rasa takut ini adalah langkah penting untuk menjelaskan kewajiban agamamu dengan baik dan menjaga kesehatan di masa depan. Oke, ini pendapat atau saran dari kelompok 3. Dikembalikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana saran yang diberikan kelompok 3 yang sudah diwakili Farid? Menurut kalian sudah pas apa belum? Yakin sudah pas? Yakin? Ciker? Yakin? Sumpah? Oke, kalau gitu kasih Britong. Beri hadiah tepuk tangan yang keras. Iya, luar biasa. Inilah kelompok 3 sudah presentasi di depan kelas. Dan dia sudah berani memberikan sarannya kepada Roni terkait Roni takut dikhitan. Oke, terima kasih. Apa tadi sarannya? Intinya kira-kira Roni disarankan supaya bicara sama orang tua dan bicara sama dokter untuk menghilangkan rasa takut. Itu bagaimana sehingga dia setelah berkomunikasi dengan orang tua dan dokter diharapkan sudah tidak takut lagi dan mau atau berani dikhitan. Oke, paham anak-anak? Oke, paham. Paham anak-anak? Oh, jawabannya kok medit kok paham anak-anak? Nah, gitu dong, Pak Guru senang. Oke, aplaus buat Farid. Iya. Ya, kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi materi kita adalah diskusi tentang khitan. Diskusi tentang khitan, yaitu mencontohkan, siapa tadi yang dicontohkan? Roni. Usia berapa tadi Roni? 13 tahun. Sudah khitan apa belum? Roni? Belum, karena belum khitan, karena takut, sehingga tadi anak-anak dimintai pendapat bagaimana sikapnya Roni, bagaimana pengaruhnya Roni terhadap ibadahnya, apa saran yang harus diberikan kepada Roni. Masing-masing sudah dipresentasikan oleh anak-anak. Nah, sekarang apa kesimpulannya kira-kira? Kesimpulannya, anak kalau sudah usia balik wajib khitan, tidak boleh takut ya, karena sudah wajib. Kalau nggak khitan berdosa apa? Enggak. Berdosa. Kalau nggak khitan sholatnya diterima apa enggak?
Enggak. Kenapa enggak diterima? Karena masih kotor. Jadi orang Islam kalau sudah balik, kalau sudah bermimpi basah, hukumnya wajib khitan karena sudah dikatakan balik, maka wajib. Itu ya kesimpulannya anak ya, paham ya? Paham. Oke, terima kasih atas pembelajaran ini. Nanti anak-anak bisa nonton hasil belajar kita di kelas ini karena ini didokumentasi oleh Pak Guru. Jadi ke depan anak-anak harus lebih bagus tampil di depan kamera. Bagaimana presentasi harus lebih bagus lagi supaya ada peningkatan. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita akhiri dong ini dengan satu lagu biar kita fresh. Ya, sambil tepuk tangan ya. Lagu apa? Lagu Pelajar Pancasila ya. Masih ingat ya? Oke, kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan besar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Greng-greng, tepuk tangan lagi buat Pak Guru. Iya, luar biasa. Oke, sekarang kita tutup dengan doa majelis. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Oke, tepuk tangan. Luar biasa.